Kalau jenengan bertanya-tanya, kan Rasulullah sudah kapundhut ke. Bagaimana kita mengalami Rasulullah itu turut memohonkan ampunan kepada kita? Enggak usah khawatir. Karena Kanjeng Nabi SAW pernah dawuh begini, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini baik buat kalian dan matiku juga baik buat kalian. Fa amma hayati fa asunnu lakumus sunana wa usarri'u lakumus syara'a. Saat hidupku aku mengajari kalian sunnah-sunnah dan mengajari syariat-syariat. Wa amma mauti, adapun di saat matiku, tu'radu alayya a'malu. Amal-amal kalian semua itu ditampakkan kepadaku. Satu contoh berikutnya yang juga diabadikan dalam Al-Quran, yang memberikan jaminan pasti bagi selamatnya seseorang itu dengan derek Kanjeng Nabi SAW. Ada seorang Arab, lagi-lagi Arab, datang ke Kanjeng Nabi, bahkan di saat Kanjeng Nabi sudah wafat, sudah dikuburkan. Orang ini datang kepada Kanjeng Nabi dan cuman berkata begini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya pernah mendengar panjenengan membacakan ayat ini. Walau annahum iddalamu ampusahum ja'uka, dan seterusnya gitu. Ya Rasul, saya pernah mendengar panjenengan membacakan ayat ini. Jika seseorang itu telah kadung berbuat dosa, kadung maksiat, lalu datang kepadamu. Jadi si Arab ini cerdas gitu. Arab ini sok cerdas. Arab ini mendefinisikan datang kepada Nabi itu datang ke kuburannya. Nah, mungkin sebagian kita diparing rezeki oleh Allah bisa sowan Kanjeng Nabi di Madinah. Amin nggih. Tetapi kalau yang belum bisa sowan, di Al-Qur'an itu enggak usah khawatir. Di Al-Qur'an itu cara sowan ke Kanjeng Nabi itu yang tidak bisa dengan lahiriah datang ke Madinah hari ini, itu bisa dilakukan dengan menjaga, merawat Rasulullah di dalam hatinya. Itu sama dengan sowan kepada Kanjeng Nabi SAW. Orang Arab ini mengatakan, kalau orang itu telah kadung berbuat dosa dan maksiat, lalu datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, lalu Kanjeng Nabi turut memohonkan ampunan, maka Allah itu pasti mengampuni, karena Allah itu adalah Tawwabur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Rahmat. Setelah membacakan ayat ini, orang Arab ini membaca syair-syair pendek, lalu kemudian cukup dan pergi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu enggak selang lama, sahabat lain yang namanya Utbi itu, yang tidur di kubur Nabi itu mimpi dirawi Rasulullah, supaya mencari orang Arab itu dan mengatakan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Barokah Arab itu seperti itu. Kadang saya batin ya, dengan tanda petik agak nakal. Tapi batinan saya ini bukan kok batinan liar gitu, batinan yang ada ilmunya. Kalau panjenengan punya tradisi nisfu Sa'ban, di nisfu Sa'ban itu ada doa, yang doanya itu tanda petik benar-benar bagaikan nembak Gusti Allah. Allahumma in kunta katabtani, bla bla bla, itu sih panjang ya. Ya Allah, jika engkau memang telah menetapkanku susah, melarat, jauh dari kebaikan, maka ubahlah sebagaimana yang telah engkau tetapkan dalam kitab Al-Qur'anmu, yamhullahu ma yasa'u isbit wa indahu umul kitab, gitu ya. Ini dilakukan juga oleh orang Arab tadi. Orang Arab itu menukil ayat yang merupakan jaminan Allah jika seseorang berkadung berbuat dosa, lalu kemudian datang kepada Rasul dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampunan padanya, maka Allah pasti mengampuninya. Kalau jenengan bertanya-tanya,
Kan Rasulullah sudah kapundhut nggih. Bagaimana kita mengalami Rasulullah itu turut memohonkan ampunan kepada kita? Enggak usah khawatir. Karena Kanjeng Nabi SAW pernah dawuh begini, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini baik buat kalian dan matiku juga baik buat kalian. Fa amma hayati fa asunnu lakumus sunana wa usarri'u lakumus syara'i. Saat hidupku aku mengajari kalian sunnah-sunnah dan mengajari syariat-syariat. Wa amma mauti, adapun di saat matiku, tu'radu alayya a'malukum. Amal-amal kalian semua itu ditampakkan kepadaku. Jadi hati-hati nggih, jenengan ngerti sak niki. Niki hati sak. Nek DM ra karu-karuan iki. Gusti apa Kanjeng Rasul ngerti. Apa ora isin? Isin nggih. Isin. Ngirim pap, ngirim nopo. Tu'radu alayya a'malukum. Amal-amal umatku itu ditambahkan kepadaku. Amal-amal umatku itu ditambahkan kepadaku. Kalau aku melihat di dalamnya kebaikan, hamidullah alaih, maka aku memuji Allah atas karunia itu. Dan jika aku melihat ada amal umatku yang buruk, istaghfarullah alaih, maka aku memohonkan ampun kepada Allah untuk orang itu. Begitu ya. Nah, teman-teman, kesimpulannya kita. Dalil-dalil tersebut itu begitu soreh dan meyakinkan gitu, untuk kita jadiin pegangan. Bahwa jalan derek ke Kanjeng Nabi itu memang benar-benar jalan yang terjamin betul untuk meraih keselamatan dan ridha Allah Ta'ala dalam hidup kita. Lalu ukurannya itu hendaknya pelan demi pelan berhasil kita naikkan, tingkatkan. Sampai kira-kira itu gambarannya itu bagaikan segala apa yang datang dari Kanjeng Nabi itu memang tidak layak untuk diperdebatkan lagi. Hanya layak untuk diterima dengan sami'na wa ta'na. Ini PR kita, PR kita. Saya sering membayangkan bahwa jalan tol bagi jaminan keselamatan kita ini nggak punya nomor duanya. Nggak punya nomor duanya. Siapa orangnya yang bisa menjaga hatinya dengan sebenar-benarnya ikhlas di saat dia berbuat amal-amal baik, itu susahnya Masya Allah. Tetapi dengan derek Kanjeng Nabi itu, bahkan amal buruk kita itu semudah itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Demikianlah barokah Kanjeng Nabi buat kita semua nggih. Saya kira itu, walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.